Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Nugroho dengan NIM 63230605. Saya Zahra Maulidina dengan NIM 63231503. Saya Rani Nur Maulida dengan NIM 63230249. Oke, akan dijelaskan langkah-langkah pengisian SPT pajak penghasilan 21. Formulir yang dibutuhkan adalah formulir 1721, kemudian formulir 1770S, kemudian 1770S1 dan 1770S2. Yang pertama itu ada formulir 1721, di mana di sini terdapat kepala surat ya yang menyatakan bahwa ini adalah SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Kemudian di sebelah kanannya itu ada dua kotak, yaitu SPT normal dan juga SPT pembetulan karena ini adalah pembuatan SPT pertama, maka yang dicentang adalah SPT normal ya. Kemudian di bawahnya ada pernyataan bahwa formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, kemudian di sampingnya lagi terdapat tahun kalender, yaitu sesuai studi kasus yang digunakan tahun 2024. Kemudian masa pajaknya adalah 10 Oktober 2024. Oke, kemudian lanjut ke bagian A, informasi identitas wajib pajak. Ini diisi sesuai identitas perusahaan, di mana di sini menggunakan PT Maju Bersama yang beralamat di Jalan Sukamaju nomor 5 Bandung, dengan nomor telepon 02256177816 dan alamat email majubersamapt@gmail.com. Dan NPWP di sini adalah bersifat fiktif. Begitu juga untuk alamat, nomor telepon, dan alamat email, karena ini hanya untuk studi kasus saja. Tapi apabila ingin melaporkan secara nyata harus sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian bagian B, objek pajak. Ini nomor 6, diisi pegawai tetap. Jumlah penerima penghasilannya adalah 1 karena di sini menggunakan satu wajib pajak, yaitu Bapak Santoso sendiri sebagai direktur dari perusahaan PT Maju Bersama yang memiliki jumlah penghasilan bruto 82 juta dan juga jumlah pajak terutangnya 23.500.000. Angka 23.500.000 ini ditulis di jumlah pajak terutang dan angka 82 juta ini ditulis di jumlah penghasilan bruto. Nah, kemudian karena hanya satu orang ya, jadi sebagai contoh saja, jadi yang lain dilewatin saja, kita langsung masuk ke nomor 20, yaitu jumlah bagian B. Jumlahnya 1 dengan jumlah penghasilan brutonya 82 juta dan jumlah pajak terutangnya 23.500.000. Kemudian kita masuk ke nomor 23, kelebihan setor PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dari masa pajaknya kita centang di kotak yang nomor 10 dengan tahun kalender 2024 sebesar 23.500.000. Kemudian jumlah angka 21 ditambah angka 22 ditambah 23, karena 21 dan 22 kita kosongkan, maka kita tulisnya yang tadi 23 aja, yaitu 23.500.000. Dan di 25 ini PPh pasal 21 dengan 25B penyetoran dengan SSP, surat setoran pajak 23.500.000. Kita asumsikan bahwa perusahaan sudah memiliki surat setoran pajak, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian D, lampiran. Di sini karena sebagai studi kasus, contoh saja, jadi tidak perlu dicentang ya teman-teman, karena di sini hanya mencontohkan PPh pasal 21 pada formulir 1721. Tapi di sini ada daftar lampiran yang perlu dilampirkan ketika nanti penyetoran SPT secara nyata dari sebuah perusahaan, antara lain surat setoran pajak, kemudian surat setoran pajak PPh pasal 21 DTP, surat kuasa khusus, sampai
daftar biaya untuk wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan gitu. Sebagai catatan bahwa di bagian F itu kan formulir 17211. Mengapa tidak menggunakan? Karena di sini tertulis bahwa formulir ini digunakan hanya pada masa pajak Desember. Karena ini masa pajaknya adalah Oktober, maka tidak perlu menggunakan formulir 17212. Kemudian masuk ke bagian E, pernyataan dan tanda tangan. Di sini pemotong pajak, pimpinannya dicentang ya. Kemudian namanya Revaldi Andreas, dia sebagai pemotong pajaknya yang berwenang dengan NPWP pribadi secara fiktifnya yaitu 121171537134417. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan juga tanggal ketika dia melakukan penyetoran pajak. Nah, kemudian di kolom sebelahnya itu ada keterangan diisi oleh petugas. SPT masa diterima apabila wajib pajak langsung menyetorkan, maka centang kotak yang pertama. Apabila dikirim melalui pos, maka centang kotak kedua. Kemudian petugas wajib mengisi tanggal penerimaan SPT masa dan juga tanda tangan dari petugas tersebut. Kemudian lanjut ya, kita ke formulir 1770S. Nah, di sini tahun pajaknya kita isi 2024. Karena ini adalah SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, maka pada bagian identitas diisi sesuai identitas dari wajib pajak itu sendiri, yaitu Bapak Santoso sebagai Direktur PT Maju Bersama. Dengan NPWP fiktif juga, yaitu 115985441372281. Nomor teleponnya juga demikian, dan juga status kewajiban perpajakan, yaitu KK atau kawin ya teman-teman gitu. Kemudian karena data studi kasusnya secara sederhana, terus juga tidak ditampilkan data NPWP istri, maka tidak perlu diisi. Tapi ketika penyetoran SPT secara nyatanya juga wajib diisi ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian kolom berikutnya, yaitu penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita isi kolomnya sebanyak 422 juta. Kemudian kita lewati nomor 2 dan nomor 3 karena tidak ada dalam data studi kasusnya. Kita langsung ke nomor 4, yaitu jumlah penghasilan netonya 422 juta rupiah. Kemudian karena tidak ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, kita kosongkan. Kemudian yang keenam, jumlah penghasilan neto juga sama, yaitu 422 juta karena tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Kemudian lanjut, nomor 7, penghasilan tidak kena pajak. Kita isi K karena dia sudah karena Bapak Santoso ini sudah kawin dan juga memiliki 3 tanggungan, berarti K per 3, yaitu dengan rupiah 72 juta untuk penghasilan tidak kena pajak. Ini diperoleh dari perhitungan perpajakan yang sebelumnya. Kemudian angka berikutnya yaitu penghasilan kena pajaknya sebesar 350 juta. Angka ini diperoleh dari mana? Yaitu dari 422 juta dikurangi 72 juta, dihasilkan 350 juta. Seperti itu. Kemudian lanjut, PPh terutang ya. PPh terutangnya yaitu 56.500.000 diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Jumlah PPh terutangnya berarti 56.500.000. Kemudian yang nomor 14, PPh yang dibayar sendiri karena ini sifatnya pribadi berarti dia membayar sendiri. Kita isi pada kolom yang bertuliskan 14A yaitu 56.500.000 rupiah. Lanjut, nomor 16, PPh yang lebih dibayar, PPh pasal 28A, kemudian diisi 56.500.000 sama. Dan permohonan PPh lebih bayar pada 16B, mohon direstitusikan. Artinya adalah kita berasumsi bahwa Bapak Santoso ini menginginkan 56.500.000-nya itu dikembalikan, seperti itu. Hanya asumsi pribadi. Hanya asumsi
apabila dalam kenyataannya ingin diperhitungkan dengan utang pajak, maka dicentang yang B. Begitu juga untuk pilihan selanjutnya. Kemudian kita lewatin bagian selanjutnya. Kemudian kita lewatkan bagian yang 18 dan juga bagian lampiran ya, karena ini hanya sebagai studi kasus, kita tidak perlu yang terlalu lengkap ya, yang penting hanya contoh saja. Yang utama adalah ketika penyetoran SPT secara nyata harus selalu dilakukan berdasarkan informasi dan fakta yang sesuai gitu. Kemudian lanjut ke bagian pernyataan wajib pajak, centang, kemudian tanggal ketika dia melakukan penyetoran SPT tahunan, yaitu asumsinya adalah 20 Oktober 2024 dengan nama lengkapnya Santoso sesuai dengan identitas yang ada di atas sebelumnya. Kemudian NPWP pribadinya juga harus disamakan seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada kolom untuk tanda tangan. Nah, untuk selanjutnya adalah formulir 1770S1 yang merupakan lampiran 1 dari SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Kemudian di sebelahnya ada tahun pajak yaitu 2024. Untuk NPWP dan nama wajib pajaknya diisi Bapak Santoso ini sendiri, baik NPWP-nya dan juga nama lengkapnya. Itu harus valid ya teman-teman. Dan sama dengan laporan-laporan dan sama dengan formulir sebelumnya. Oke, kemudian bagian A kita kosongkan saja, karena bagian A dan B kita kosongkan saja karena ini hanya sebagai studi kasus ya, jadi tidak perlu dijelaskan secara rinci. Yang terpenting dalam penyetoran SPT secara nyatanya itu harus sesuai dengan keadaan dari wajib pajak orang pribadi masing-masing seperti itu. Mungkin apabila beliau memiliki bunga, royalti, atau sewa, atau apapun itu harus dituliskan pada bagian A, nanti di jumlah itu berapa, juga apabila memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, sumbangan, atau hibah, atau warisan, atau beasiswa, atau hal lain sebagainya, itu wajib dimasukkan ke bagian B. Nah, seperti itu. Nanti di total JBB, jumlah bagian B, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke bagian C aja, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Karena Bapak Santoso ini dipotong oleh pihak lain yaitu PT Maju Bersama, jadi kita isi PT Maju Bersama pada nama pemotong atau pemungut pajak dengan NPWP 15133715657 yang merupakan NPWP fiktif sesuai dengan formulir 1721 sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bukti pemungutan atau pemotongan. Nah, di sini ada nomor dan tanggal. Ini wajib diisi sebetulnya, tapi karena ini lagi-lagi adalah studi kasus, jadi hanya sebagai contoh, maka tidak perlu diisi. Tapi untuk secara nyatanya wajib diisi ya teman-teman, karena ini merupakan bukti pemotongan atau pemungutan. Nah, karena tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Kemudian jenis pajak penghasilannya yaitu PPh pasal 21 dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu 56.500.000. Kemudian JPC itu jumlah bagian C 56.500.000. Oke, kita lanjut ke formulir berikutnya yaitu 1770S2 yang merupakan lampiran kedua SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2024. NPWP dan nama wajib pajaknya masih sama, yaitu Bapak Santoso sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini tidak perlu diisi karena dari data kasusnya juga tidak terlalu
mendetail gitu ya. Jadi hanya garis besarnya saja, jadi tidak perlu diisi. Tapi apabila di dalam dunia nyata, wajib pajak pribadi ini memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka wajib untuk dimasukkan ke bagian A pada formulir berikut ya. Jadi nanti setelah, pokoknya harus sesuai data, nanti kalau sudah semua baru dijumlah itu berapa, seperti itu. Karena tidak ada maka kita kosongkan. Kemudian bagian B, harta pada akhir tahun, ini contohnya seperti rumah, kendaraan, kemudian apapun harta wajib pajak ini pada akhir tahun semua harus dimasukkan. Tanah atau apapun itu wajib dimasukkan ke jumlah pada bagian B ini, karena tidak ada keterangannya dan tidak dicantumkan datanya, maka kita kosongkan lagi. Nah, kemudian bagian C, apabila wajib pajak ini memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun juga wajib dimasukkan di bagian C ini gitu. Karena tidak ada maka kita kosongkan lagi. Nah, kemudian bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Pada data studi kasus hanya disebutkan bahwa Bapak Santoso ini sudah kawin dan juga memiliki 3 tanggungan saja. Tidak disebutkan siapa anggota keluarganya dan NIK-nya berapa dan pekerjaannya apa. Jadi kita kosongkan saja seperti itu. Tapi jika dalam dunia nyata ini wajib diisi ya teman-teman, daftar susunan anggota keluarganya, baik nama, NIK, hubungan keluarga dan juga pekerjaan. Jadi memang sedetail itu. Sekali lagi karena ini adalah diambil dari data studi kasus yang memang sangat sederhana dan juga sangat ringkas ya teman-teman. Jadi banyak part dari formulir ini yang kita lewatin, kemudian lampiran juga tidak disertakan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita mengetahui bagaimana garis besar mekanisme pengisian SPT masa pajak penghasilan pasal 21. Seperti itu. Kita akan membahas panduan pengisian formulir 1771 fisik untuk studi kasus PPh pasal 23 yaitu CV konsultan Andara. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus PPh pasal 23 dalam kasus ini yaitu PT Solusi Raya menyewa jasa konsultan manajemen dari CV konsultan Andara dan telah memotong PPh 23 sebesar Rp1.500.000 atas jasa konsultan tersebut. Bagi CV konsultan Andara sebagai penerima penghasilan pajak PPh 23 sebesar 1.500.000 ini berfungsi sebagai kredit pajak yang akan mengurangi PPh badan terutang mereka di akhir tahun. Oke, langsung saja, kurang lebihnya sama dengan PPh pasal 22 sebelumnya. Kita membutuhkan SPT dari formulir induk 1771 dan formulir lampiran 6 yang kita butuhkan. Kita ke lampiran 6 terlebih dahulu. Seperti biasa, kita isi tahun pajaknya yaitu tahun 2024 dengan NPWP dari CV konsultan Andara yaitu 08765 4321 321000 dengan nama wajib pajaknya yaitu CV konsultan Andara dengan periode pembukuan yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 12 Desember sampai dengan 31 Desember 2024. Di sini kita tulis bulan dan tahunnya saja. Kita ke bagian A yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi yaitu tadi dari PT Solusi Raya. Di sini diasumsikan alamatnya yaitu Bekasi dengan NPWP-nya 02345 678987600 dan jumlah penyertaan modalnya yaitu sebesar Rp1.500.000
Dan di jumlah bagian A atau JBA-nya kita isi Rp1.500.000 juga. Oke, tahapan selanjutnya kita fokus pada formulir induk 1771 di halaman pertama. Milik dari CV Konsultan Andara. Nah, yang pertama kita isikan tahunnya terlebih dahulu, yaitu tahun 2024. Kita isikan NPWP dari CV Konsultan Andara, yaitu 08765 4321321000 dengan nama wajib pajaknya yaitu CV Konsultan Andara, jenis usahanya jasa konsultasi. Nah, di KLU atau kelompok usahanya itu bisa dicari, dan di sini kita misalkan saja yaitu 123456. Dan nomor teleponnya juga bisa diisi di sini 02178965. Jika ada nomor faksnya juga bisa diisi di bagian sini. Dan kita isi periode pembukuannya yaitu dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Selanjutnya kita ke bagian A, penghasilan kena pajak. Di sini kita isi penghasilan neto fiskal. Kita asumsikan CV Konsultan Andara memiliki penghasilan neto fiskal dari seluruh aktivitasnya, misalnya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Angka ini sudah mencakup penghasilan dari jasa konsultasi yang diberikan kepada PT Solusi Raya. Dan untuk di poin 2, kompensasi kerugian fiskalnya kita anggap saja kosong ya. Kita bisa kosongkan saja. Nah, di poin 3 yaitu penghasilan kena pajak itu dari poin 1 dikurangi poin 2 yaitu sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya ke poin B yaitu PPh terutang. PPh terutang di nomor 4 itu PPh terutangnya itu kita isi dari perhitungan tarif PPh badan pada saat tahun pajaknya yaitu 2024 itu sebesar 22%. Jadi dari penghasilan kena pajaknya yaitu 300 juta rupiah dikalikan dengan 22% yaitu hasilnya adalah 66 juta rupiah. Dan di sini di poin 5-nya itu karena kosong jadi kita kosongkan. Di poin 6 jumlah PPh terutangnya itu poin 4 ditambah poin 5 hasilnya adalah 66 juta rupiah. Selanjutnya di poin C di kredit pajak ini kita ada kredit pajak dalam negeri yang tadi sudah kita isi di formulir 1771 lampiran 6 di bagian A jumlah JBA. Tadi itu sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini karena nggak ada kredit pajak luar negeri kita kosongkan dan hasilnya adalah jumlahnya itu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya kita ke poin D di PPh kurang atau lebih bayar. Nah, karena di sini kurang bayar, jadi kita dicentang pilihan yang kurang bayar. Ini itu PPh yang kurang atau lebih bayar itu PPh terutang dikurangi total kredit pajaknya. Jadi PPh terutangnya yaitu tadi sebesar 66 juta rupiah dikurangi dengan kredit pajak sebesar Rp1.500.000. Hasilnya adalah Rp64.500.000. Diisi dengan PPh yang kurang bayar dicentang. Dan selanjutnya ini ada tanggal untuk penyetoran yaitu 18 Maret 2025. Kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu formulir 1771 di halaman 2. Jadi kalau sesuai soal tidak perlu ada yang diisi. Jika perlu ada yang diisi bisa diisi saja sesuai dengan situasi dari perusahaan. Nah, di sini kita ke bagian akhir yaitu pernyataan di mana kita isi itu di situ ada pilihan wajib pajak dan kuasa.
itu dipilih wajib pajaknya atau kuasanya. Di sini kita asumsikan CV konsultan Andara itu beralamat di Jakarta dengan tanggal 18 Maret 2025. Dengan nama lengkap pengurus atau kuasanya, kita asumsikan CV konsultan Andara dengan NPWP 0876543213210000. Oke, ini PPH 20 pasal 23 pengisian SPT-nya sudah selesai.